BNN Kabupaten Tanggamus menutup tahun 2025 dengan berbagai langkah dan capaian strategis dalam upaya P4GN di wilayah Kabupaten Tanggamus. Di bidang pemberantasan, sepanjang tahun berjalan, fungsi pemberantasan telah melaksanakan berbagai upaya penegakan hukum secara konsisten dan terukur dalam rangka menekan peredaran gelap narkotika di wilayah kerja kami. Hasil dari pelaksanaan tugas tersebut tercermin dari jumlah berkas layanan asesmen terpadu atau TAT yang ditangani, yaitu sebanyak 131 berkas pengajuan dengan total 131 orang tersangka dari target 16 orang. Adapun sebaran tersangka berdasarkan asal penanganan berasal dari Polres Pesisir Barat sebanyak 15 orang, Polres Pringsewu sebanyak 31 orang, dan Polres Tanggamus sebanyak 85 orang. Data tersebut menunjukkan tingginya intensitas pengungkapan kasus narkotika serta sinergi yang terus diperkuat antara BNN Kabupaten Tanggamus dengan jajaran kepolisian di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pesisir Barat. Dari hasil asesmen tersebut, 63 orang tersangka direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan dengan rincian 2 orang di IPWL Gading Rejo dan 61 orang di Klinik Pratama BNN Kabupaten Tanggamus. Selain itu, terdapat 53 orang tersangka yang direkomendasikan menjalani rehab rawat inap yang tersebar di beberapa fasilitas rehabilitasi, yaitu 39 orang di Loka Rehabilitasi Kalianda, 10 orang di RSJ Provinsi Lampung, 3 orang di Balai Besar Rehabilitasi Lido, dan 1 orang di Rumah Sakit Batin Mangunan. Sementara itu, 15 orang tersangka lainnya dilakukan proses hukum lanjut mengingat keterlibatan yang bersangkutan memenuhi unsur pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2025 juga BNN Kabupaten Tanggamus bersama BNN Provinsi Lampung berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika di wilayah Pekon Banjarnegeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus. Dalam operasi yang dilakukan berdasarkan pengumpulan data dan informasi dari asesmen terpadu penyalahgunaan narkotika, petugas mengamankan seorang pria yang diduga sebagai bandar narkoba berinisial P yang juga dikenal dengan alias A atau F. Penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan dan pemantauan intensif terhadap aktivitas tersangka. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 gram dan 30 butir ekstasi yang diduga siap untuk diedarkan. Tersangka beserta seluruh barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke kantor BNN Kabupaten Tanggamus untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada bulan November 2025, BNN Provinsi Lampung beserta jajaran BNN Kabupaten atau kota lainnya melaksanakan operasi terpadu di Kampung Narkoba. Pada hari pelaksanaan operasi dilaksanakan kegiatan penindakan di Pekon Negara Ratu, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran pada pukul 16 sampai pukul 18. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan 4 orang laki-laki yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, turut diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 15 gram, narkotika ekstasi sebanyak 6 butir, serta puluhan alat hisap sabu. Sebagai tindak lanjut, petugas memusnahkan gubuk yang digunakan sebagai lokasi pemakaian narkoba guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kembali. Selanjutnya, keempat orang yang diamankan beserta barang bukti dibawa ke BNNP untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di tengah peredaran narkotika yang semakin marak dengan berbagai macam modus operandi, pada bulan November 2025, BNN Kabupaten Tanggamus juga melakukan pengambilan sampel liquid rokok elektrik yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu. Sebanyak 24 sampel produk liquid berhasil diambil dari 4 toko yang berbeda. Pengambilan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan variasi rasa serta perbedaan produsen, sehingga diperoleh gambaran yang lebih representatif terhadap produk yang beredar di pasaran. Selanjutnya, seluruh sampel yang telah dikumpulkan akan menjalani proses pengujian di laboratorium. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi dan memastikan tidak adanya kandungan narkotika atau zat terlarang lainnya guna menjamin keamanan, kesehatan, serta kualitas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Di bidang penguatan kolaborasi, dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya P4GN, BNN Kabupaten Tanggamus melakukan penguatan kolaborasi dengan berbagai stakeholder melalui penandatanganan perjanjian kerjasama. Kegiatan ini melibatkan 8 instansi pemerintah dan 7 lingkungan pendidikan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung program P4GN. Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus juga pada tahun 2025 secara resmi telah menetapkan dan menandatangani Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2025 tentang fasilitasi P4GN yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2025. Penetapan perda ini menjadi langkah strategis dan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan masalah narkotika di wilayah Tanggamus. Di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, Desa Bersinar merupakan program prioritas nasional BNN Kabupaten Tanggamus dalam upaya P4BN berbasis masyarakat desa. Pada tahun ini, BNN Tanggamus sudah melakukan bimbingan, asistensi, dan supervisi serta monitoring terhadap pelaksanaan pembentukan Desa Bersinar di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo. Selain Desa Bersinar, melalui program ketahanan keluarga anti narkoba yang juga merupakan program prioritas nasional, program ini menitikberatkan kepada pendidikan anti narkotika pada keluarga yang terdiri dari remaja dan orang tua berjumlah 20 keluarga. Dalam mendukung program Desa Bersinar, dilaksanakan program prioritas nasional remaja teman sebaya anti narkotika. Adapun fasilitator remaja teman sebaya yang terbentuk tahun 2025 berjumlah 10 orang yang berasal dari 5 sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Wonosobo, SMP Negeri 2 Wonosobo, SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo, SMP Muhammadiyah Wonosobo, dan SMP Muhammadiyah 3 Wonosobo. BNN Kabupaten Tanggamus secara konsisten melaksanakan kegiatan pencegahan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi kepada 20.526 orang yang terdiri dari 12.921 orang pelajar, 6.810 orang di lingkungan masyarakat, 695 orang di instansi pemerintah, dan 100 orang di lingkungan swasta. Kegiatan tersebut diperkuat dengan pembentukan dan pembinaan penggiat serta relawan anti narkoba sebanyak 60 orang sebagai bagian dari penguatan ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Quick Win 100 Hari Kepala BNN RI, Kepala BNN Kabupaten Tanggamus secara aktif melaksanakan kegiatan KIE P4GN serta mengintensifkan gerakan Ananda Bersinar sebagai upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari jenjang pendidikan PAUD hingga perguruan tinggi. Sepanjang pelaksanaan program, BNN Kabupaten Tanggamus telah menjangkau 444 siswa PAUD atau TK, 1.358 siswa sekolah dasar, 4.719 siswa sekolah menengah pertama, 4.900 siswa sekolah menengah atas, serta 1.400 mahasiswa perguruan tinggi. Sejalan dengan penguatan upaya pencegahan, BNN Kabupaten Tanggamus menekankan bahwa keberhasilan P4GN bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, BNN Kabupaten Tanggamus menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pilar strategis P4GN dengan menjadikan warga sebagai subjek yang aktif, bukan sekedar objek yang harus diintervensi. Hal tersebut tercermin dalam hasil pengukuran Indeks Kabupaten Kota Tanggap Ancaman Narkoba atau IKOTAN tahun 2025 yang menunjukkan Kabupaten Tanggamus berada pada kategori sangat tanggap. Selain itu, pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi menunjukkan nilai sebesar 3,74 dengan kategori sangat mandiri yang mencerminkan meningkatnya kesadaran, kepedulian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya P4GN di berbagai sektor. Upaya penguatan kapasitas masyarakat juga diperkuat dengan pelaksanaan layanan deteksi dini melalui tes urin
yang menjangkau 622 orang yang terdiri dari instansi pemerintah, lingkungan masyarakat, dan instansi swasta. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urin ini sebagai instrumen untuk mendeteksi secara awal indikasi penyalahgunaan narkoba di masyarakat serta memperkuat langkah pencegahan berbasis komunitas. Pada tahun 2025 ini, BNN Kabupaten Tanggamus telah melakukan deklarasi anti narkoba di masyarakat pesisir sebanyak 2 kali. Pada bulan April 2025 telah dilaksanakan deklarasi anti narkoba masyarakat pesisir di Kabupaten Pesisir Barat, dan pada bulan Juni 2025 dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2025, BNN Kabupaten Tanggamus beserta SMK Muhammadiyah Kota Agung melaksanakan kegiatan deklarasi anti narkotika bagi pelajar di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus. Melalui kedua kegiatan deklarasi ini diharapkan terbangun sinergi dan kepedulian seluruh elemen, khususnya generasi muda di wilayah pesisir dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan bersinar. BNN Kabupaten Tanggamus terus menunjukkan komitmennya dalam upaya P4GN melalui berbagai inovasi kreatif. Salah satu terobosan yang dikembangkan adalah podcast Sudut Pandang, suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebuah media komunikasi dan edukasi berbasis digital yang dirancang untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda. Podcast Sudut Pandang hadir sebagai ruang dialog yang menyajikan pembahasan seputar isu P4GN dari berbagai perspektif, baik dari unsur penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, hingga peran keluarga dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih narkoba. Hingga saat ini, podcast Sudut Pandang telah memproduksi dan menayangkan 21 episode yang menjadi bukti konsistensi dan keseriusan BNN Kabupaten Tanggamus dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi publik. Selain inovasi podcast Sudut Pandang, inovasi lainnya adalah penyelenggaraan Open Turnamen BNN Cup yang merupakan bentuk kolaborasi BNN Tanggamus dan Granat Kabupaten Tanggamus sebagai sarana pembinaan generasi muda melalui olahraga, sekaligus kampanye hidup sehat dan bersih dari narkoba. Selain itu, BNN Kabupaten Tanggamus juga menghadirkan Simoru atau sosialisasi mobil biru yang secara aktif turun di tengah-tengah masyarakat. Simoru menjadi sarana jemput bola dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi P4GN kepada masyarakat luas, sehingga pesan-pesan bahaya narkoba dapat tersampaikan secara lebih dekat, humanis, dan mudah dipahami. Tak hanya masyarakat umum, BNN Kabupaten Tanggamus juga fokus pada lingkungan pendidikan melalui SIMELI atau sosialisasi mobil merah keliling. Program ini hadir di sekolah-sekolah untuk memberikan KIE P4GN kepada para pelajar sebagai upaya membentengi generasi muda sejak dini dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bapak dan Ibu sekalian, pada bidang rehabilitasi, seluruh rangkaian upaya pemberantasan, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat tersebut pada hakikatnya akan diarahkan untuk satu tujuan besar, yaitu menyelamatkan manusia dari jerat narkoba dan memulihkan kehidupan sosial masyarakat. Pada fungsi rehabilitasi, BNN Kabupaten Tanggamus terus meningkatkan akses dan kualitas layanan rehab bagi penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan yang humanis dan berorientasi pemulihan. Pada layanan rehab rawat jalan dari target sebanyak 27 klien, realisasi mencapai 68 klien. Dari jumlah tersebut sebanyak 24 klien mengikuti layanan pasca rehab. Di samping penguatan layanan rehab berbasis lembaga untuk memperluas jangkauan layanan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika kategori coba pakai, BNN Kabupaten Tanggamus mengembangkan pendekatan pemulihan yang lebih dekat dengan komunitas melalui intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Melalui IBM, BNN Kabupaten Tanggamus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam deteksi dini, pendampingan, serta reintegrasi sosial. Sepanjang tahun 2025, Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, tercatat sebagai lokus IBM, berkelanjutan dengan total 5 agen pemulihan yang berperan langsung di tingkat komunitas. Unit IBM ini telah melayani sebanyak 3 klien.
Selain melakukan rehabilitasi, BNN Kabupaten Tanggamus telah melakukan pemeriksaan serta mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau SHKPN kepada 175 orang. Pada aspek indeks kepuasan masyarakat, fungsi rehab berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu mencapai angka 3,70 indeks. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan rehab yang diberikan berada pada kategori sangat baik dan mendapat apresiasi positif dari para penerima layanan. Secara keseluruhan, capaian kinerja fungsi rehabilitasi BNN Kabupaten Tanggamus menunjukkan hasil yang sangat positif dan melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menjadi dasar yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi dalam rangka mendukung upaya P4GN di wilayah Tanggamus. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup, BNN Kabupaten Tanggamus menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja dan sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Capaian yang diraih sepanjang tahun 2025 merupakan hasil kerja keras bersama antara BNN Kabupaten Tanggamus, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi lainnya, serta partisipasi aktif masyarakat. Ke depan, BNN Tanggamus akan terus melakukan penguatan program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan, guna mewujudkan Kabupaten Tanggamus bersinar atau bersih narkoba. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dan berperan aktif dalam menjaga generasi muda dari ancaman narkoba demi terwujudnya Tanggamus yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan semangat War on Drugs for Humanity menjadi landasan dalam setiap langkah, menegaskan bahwa keberhasilan P4GN adalah cermin dari solidaritas, integritas, dan sinergitas seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah press release akhir tahun 2025 ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak kami ucapkan terima kasih. War on Drugs for Humanity!